bagaimana sikap Hakim bin Hizam kalau ada orang memberi. Di zaman Nabi beliau memang sering minta Rasulullah. Ya mungkin bukan karena materinya, tapi melalui tangan Nabi itu yang dikejar, Pak. Ibarat sampean dikei wong gak karu-karuan niku seneng napa mboten? Mboten seneng. Senajan ngekekane akeh. Tapi kalau melalui orang alim itu berbeda. Makanya kadang-kadang kenapa itu air setelah diminum orang yang alim buat rebutan? Ya karena situ ada barokahnya nih. Apalagi Rasulullah. Dan ini Hakim bin Hizam, maka setelah Nabi beliau ikrar, mengucapkan janji setelah Nabi, saya tidak mau menerima siapa saja. Sampai Abu Bakar, zaman Abu Bakar itu karena Nabi memberi, Abu Bakar itu ingat Rasulullah memberinya itu. Karena Nabi memberi, beliau ikut. Dengan catatan dapat barokah yang seperti Rasulullah itu. Tapi ternyata yang diberi tidak mau. Karena sesuai dengan janjinya tadi. Terus kadang-kadang orang tanya, Abu Bakar memberi Hakim bin Hizam, apakah dari harta kekayaan Abu Bakar sendiri, apakah dari negara? Lah Umar ini juga memperhatikan Hakim bin Hizam. Diceluk, dikai, mboten purun. Di zaman Umar itu sudah ada orang-orang yang memang mendapat dana dari negara. Sudah ada, Pak. Di zaman Umar itu sudah ada. Satu yang diprioritaskan adalah keluarga Rasulullah. Itu sudah ada di zaman Umar. Bahkan prioritas adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib itu adalah paman Nabi yang paling muda, dan hidup beliau sampai setelah Rasulullah wafat. Beliau itu dapat jaminan dari Umar bin Khattab. Keluarga Nabi semuanya, termasuk para istri Nabi itu dijamin negara. Cukup senajan boten kata. Malah di situ disebutkan ada 6.000 dinar. Niku nek wonten Tabaqat Ibnu Sa'ad ditulis Umar memberikan jaminan para istri Nabi. Jadi keluarga Rasulullah termasuk Sayyidina Hasan Husain niku dijamin oleh Umar bin Khattab. Terus orang-orang yang masuk Islam yang pertama-tama niku dijamin. Termasuk Hakim bin Hizam ini dalam satu sejarah masuknya Fathu Mekah, yaitu pembukaan kota Mekah. Yang masuk pada waktu kota Mekah dibuka, namanya istilah Fathu Mekah, itu hanya beberapa orang, Pak, tidak banyak. Tokohnya Abu Sufyan, Hindun, Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal itu masuk Islam terakhir. Bahkan dia begitu Rasulullah masuk Mekah, yang bersangkutan tuh melayu mau ke Yaman. Tapi digudak ke yang lain, gak usah kamu melayu-melayu. Ketemu Nabi di sepuro. Ya akhirnya di sepuro Rasulullah. Termasuk Waksi niku. Waksi niku ya wedi kenapa? Mateni pamane Nabi. Sampeyan kira-kira paman sampeyan dipateni ngoten lho. Lah kepengin bales ya, Pak. Lah itu Nabi pun catet niku. Waksi iki harus dipateni Waksi iki. Jadi Nabi nang Mekah niku wis gawe catatan sing harus dihabiskan tuh Waksi.
Dan termasuk Hakim bin Hizam, dia tidak mau menerima harta yang lain. Karena apa? Dia sudah qaror melakukan perjanjian di depan Rasulullah SAW, dan itu dia konsekuen. Ini sama ke sampean delok, aku gak gelem nerima ya, tapi gue dikei ya malah gegek mawon. Gue nek dikei malah ngamuk-ngamuk lah. Aku kok durung oleh kebagian, ndak ngoten, Pak. Makanya gak mari-mari lho, gak mari-mari. Niki sebenarnya bagus nih, Pak. Hadis niki. Tapi dengan catatan rezeki barokah. Kalau dia mendapatkan rezeki hak-hak fuqara dan masakin niku dilaksanakan. Sedekah, infak, senajan boten kata. Istiqomah. Pramila di sini, faman akhadahu bisaqawati nafsin burikalahu fihi. Barang siapa mengambil rezeki dan dia mempunyai jiwa luman, di sini ada unsur barokah dari Allah. Ngitungnya mboten kata napa mek titik, tapi ikhlasi. Senajan sampai ngekek mek titik tapi ikhlas, sudah dicatat oleh Allah. Tapi kalau jenengan ngasih akeh gerundel nggih sami mawon. Tapi sing enak ya akeh ikhlas. Nek gak iso akeh ikhlas ya titik ikhlas. Lha niku Pak, burika fi. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi. Barang siapa mengambil dengan niki apa? Boros, tidak pada tempatnya, maka justru di situ tidak ada barokah sama sekali. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba. Ibaratnya orang mangan mboten warek-warek niku. Niki Bapak-bapak terkait dengan napa cerita Hakim bin Hizam niki diterusaken wal yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan yang memberikan selalu luman, memberi kepada yang lain, itu apapun lebih mulia dari tangan yang minta-minta. Sehingga inilah satu komitmen dari Hakim bin Hizam, sehingga beliau itu mendapat pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.